Sekarang Anda ingin menarik kemakmuran, kurang dari 6 bulan hal itu tercapai. Kita jelaskan hukum tanam tuai, the law of giving and receiving. Di luar sana ada orang yang banyak melakukan pemberian namun buruk di dalam penerimaan. Mereka gengsi untuk menerima sesuatu. Di dunia ini juga ada orang baik di dalam penerimaan namun pelit untuk memberi. Inilah ciri-ciri pecundang atau mediocre atau orang biasa-biasa saja. Untuk kaya, makmur, maka Anda harus balance di dalam giving dan receiving. Dimana kuncinya adalah give first then you will get. Beri dulu, Anda pasti dapat. Jadi, kalau Anda tidak dapat apa-apa dalam kehidupan Anda sekarang atau hidup Anda sekarang berantakan, banyak masalah, pasti satu hal telah terjadi dalam diri Anda. Anda tidak pernah memberi atau Anda memberinya kurang banyak, tidak cukup banyak, tidak balance. Sekali lagi, kuncinya bukan di menerima, tetapi di memberi. Kita ilustrasikan, tukang kebun, tukang taman yang ingin mendapatkan bunga yang cantik, pohon yang rindang, buah yang lebat, maka dia perlu dan sering memberi pupuk, menyirami air yang cukup, dan terus merawat dari masalah rumput liar, dan akhirnya tanaman tadi berbunga, banyak kupu-kupu indah, ekosistem tumbuh dengan baik ketika tukang taman tadi melakukan banyak pemberian. Memberi itu ada dua macam, memberi kepada yang membutuhkan atau memberi sebagai hadiah kepada orang yang tidak membutuhkan. Hadiah itu diberikan kepada orang yang mungkin mampu membeli barang atau hadiah itu, namun tetap kita berikan. Memberi kepada yang membutuhkan dan memberi kepada yang tidak membutuhkan, keduanya penting. Percayalah, dari memberi kepada orang yang tidak membutuhkan, Anda akan mendapatkan manfaat atau kebaikan lebih cepat. Karena di dunia, memberi kepada yang membutuhkan adalah tabungan di akhirat. Jangan lakukan hanya salah satu. Lakukan keduanya agar subconscious mind Anda terlatih untuk memberi, untuk tangan di atas. Karena itulah program orang kaya. Karena menjadi berkelimpahan bawah sadar Anda. Memberi itu ibarat Anda makan dan membuang air besar dan kecil. Bayangkan kalau Anda makan terus tapi tidak membuang air besar atau kecil, sebentar lagi Anda akan mati kekenyangan. Itu contoh ekstrim dalam memberikan ilustrasi memberi. Karena memberi itu penting. Setelah kita belajar tentang memberi, sekarang kita lanjutkan pelajaran tentang menerima. Tidak semua orang bisa menghandle penerimaan. Inilah kunci kemiskinan kalau seseorang gagal mengelola penerimaan. Pelajaran menerima, jika seseorang menawarkan sesuatu kepadamu, apa saja, segeralah terima. Dengan menerima, Anda akan melatih membangkitkan enzim dopamin Anda. Senang loh menerima itu, karena kalau menerima, dopamin Anda naik, menerima dengan bersyukur. Itulah kuncinya. Menerima dengan bersyukur, dopamin di otak Anda meningkat, menjadi bahagia, dan menjadi senang. Sementara, kalau Anda tidak menerima, dopamin Anda tidak terlatih, dan yang memberikan juga kehilangan kesenangan. Memberi itu kalau diterima dengan syukur, dan yang memberi mendapatkan kebahagiaan juga. Anda harus melatih kebahagiaan. Anda harus melatih dopamin Anda, baik menerima dengan bersyukur atau memberi dengan ikhlas. Kedua hal itulah yang membuat kekayaan Anda berputar cepat. Sekali lagi, perlu diingatkan bahwa dalam dunia ini, siapa pengendali uang atau master of money? Dia mengendalikan kekayaan, dia mengendalikan dunia. Baik dunia kecil, kehidupan diri Anda sendiri atau keluarga Anda atau orang sekitarnya, juga kehidupan yang lebih besar. Di pemerintahan hingga mengendalikan dunia adalah mereka yang master of money. Sejarah awal peradaban manusia, siapa yang menaklukkan banyak wilayah, mereka mengendalikan dunia. Kemudian para tuan tanah menguasai lahan luas, merekalah yang mengendalikan kekayaan. Kemudian era industrialisasi, siapa yang menguasai produksi dan bahan baku, menguasai kekayaan. Dan sekarang, siapa yang mengendalikan teknologi informasi, merekalah yang mengendalikan kekayaan. Dari top 20 orang kaya di dunia, saat ini separuhnya adalah pengendali teknologi informasi. Disinilah kita harus memahami bahwa currency itu selalu berubah. Dulu, lahan adalah currency. Lalu, uang jadi currency. Sekarang teknologi informasi jadi currency. Dan sudahkah Anda memiliki ilmu untuk mengendalikan currency baru? Sudahkah Anda siap menjadi master of money, tuannya uang? Peace.